Kalau Minangkabau harus Muslim. Oh, Karena adatnya itu tadi. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Jadi maaf saja, kalau dia tidak Islam, dia keluar dari Minang. Dia bukan orang Minang. Kalau dia orang Minang dan keluar dari agama Islam, dia tidak disebut Minang. hai. Orang Minang katanya 100% Islam. Jadi kalau sudah murtad, otomatis bukan orang Minang lagi gitu. Itu kata siapa ya? Aturan apa yang bisa mengubah suku seseorang? Nggak ada, Bu. Uni atau Ibu nih? Nggak ada, ya. Nggak bisa kita merubah suku seseorang gitu. Kalau dia ditakdirkan lahir sebagai orang Minang, ya dia tetap orang Minang. Sampai kapanpun dia tetap orang Minang. Benarkah orang Minang boleh murtad? Ya, di sini saudara-saudara kita akan melihat nanti video di mana internet menghancurkan iman yang seberang ya. Banyak yang murtad teman-teman ya. Membuka kebusukan agama yang mengajarkan kebencian dan peperangan. Oke, tanpa berlama-lama dukung channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik like, share ya videonya sebelum kita mendengarkan video yang satu ini yang sangat luar biasa sekali saudara-saudaraku. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Orang Minang itu adalah Islam berdasarkan dari adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Itu inti dari adat peradaban orang Minang. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa itu dulu orang Minang pasti Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta, punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minangkabau. Kepanasan karena ada orang Minang asli sekarang ini percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kepanasan. Untuk apa kami kepanasan saudaraku? Yang kepanasan itu saudara, yang kepanasan itu saudara-saudara yang mengaku-ngaku Minang itu. Kena kepanasan dibuang dari Minang. Kalau kami untuk apa kepanasan? Orang Minangkabau ini saudaraku, dari Padoman Dape ancak kehilangan itu petuanya. Asal saudaraku tahu ya, orang-orang Minang yang sudah dibuang dari Minang karena dia pindah kepada Kristen ya, itu dia tidak punya hak lagi sedikit pun di Minangkabau. Baik itu berupa harta pusaka. Sudah beruntung orang Minang itu. Kalau ada sekarang orang Minang pindah Kristen, lalu dia dibuang dari adat, nggak ada lagi cerita Ranji buat dia, cerita adat buat dia, dia dibuang dari Ranji. Makanya disebut Minang buangan. Jadi bukannya kami panas, malah kami bersyukur karena ada bagian harta pusaka untuk dia nggak dapat lagi. Jadi di harta itu dibagi buat kemenakannya yang lain. Lebih besar bagian orang yang ditinggalkan jadinya. Begitu saudaraku, bukan panas. Ketika murtad ya nggak mungkin ada yang mendukung. Nggak ada itu. Yang ada saya sempat dibuang sama keluarga ya, dan itu cukup lama. Dan sekarang pun sama mama saya udah kembali biasa ya, tapi sama keluarga-keluarga yang lain ya, kakak-kakak saya masih ada yang belum ya, gitu ya. Sebagian udah, sebagian belum gitu. Secara adat sudah dipecat jadi orang Minang karena mengingkari falsafah Minang, adat Basandi Sarak, Sarat Basandi Kitabullah. Dipecat beneran. Ya nggak apa-apa lah ya, mau dipecat ke, mau diapain ke, ya kan suku itu
enggak bisa menyelamatkan ya. Adat istiadat nggak bisa menyelamatkan aku gitu. Nanti Tuhan Yesus nggak bertanya sukumu dari mana gitu. Kamu pakai adat istiadat enggak gitu. Tuhan Yesus itu menyelamatkan umat manusia, bukan suku, bukan adat istiadat ya. Jadi ya nggak masalah lah kalau mau dipecat dari suku Minang, nggak masalah ya. Terima kasih ya. Yang penting buat aku Tuhan Yesus jangan mecat aku. Kalau aku dipecat jadi anaknya, nah itu baru berabe ya. Yang penting Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadiku dan Tuhanku. Nah itu yang penting buat aku. Kalau soal suku mau dipecat kek, mau di PHK kek, ora opo-opo, gak masalah ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Serius, orang Minang harus muslim. Dan kalau bukan muslim, dia harus keluar sebagai orang Minang. Jadi viral video seorang ibu yang bilang kalau orang Minang harus muslim. Video itu diposting di akun TikTok @gosip061 pada 16 Agustus lalu. Menurutnya, orang beretnis Minang harus muslim karena adat mereka ngikutin prinsip adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Karena itu kalau ada orang Minang yang bukan muslim, dia harus keluar sebagai orang Minang katanya. Dia nggak bisa disebut orang Minang lagi lanjutnya. FYI, adat basandi syara, syara basandi kitabullah emang filosofi hidup yang dipegang masyarakat Minang. Dalam filosofi itu, Islam dijadikan satu-satunya landasan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Tapi jangan salah ya, filosofi ini nggak langsung built-in dalam masyarakat Minang. Filosofi ini dipegang masyarakat Minang baru 200 tahunan terakhir, terutama ketika menguatnya pengaruh kelompok Padri yang bercorak Wahabisme di ranah Minang pada 1803 sampai 1820. Lagi pula identitas masyarakat Minang itu kan dinamis, nggak statis. Emangnya orang Minang dari sananya Muslim? Ya enggak lah. Sejarah mencatat Islam bukan satu-satunya agama yang masuk dan berakulturasi dengan budaya Minang. Selain punya sistem kepercayaannya sendiri, masyarakat Minang juga bersentuhan dengan Hindu dan Buddha. Puncaknya berdiri kerajaan Minangkabau pada 1347 Masehi yang didirikan Aditya Warman. Kerajaan Minangkabau resmi berubah menjadi Kesultanan Islam setelah 400 tahun kemudian. Persisnya pada abad ke-17 dalam masa pemerintahan Sultan Alif. Kalau sekarang mayoritas orang Minang itu Muslim, ya jelas bisa dipahami. Tapi nggak bisa diabaikan fakta bahwa ada juga orang Minang yang menganut agama lain, meski jumlahnya lebih sedikit. Misalnya Willy Amrul, adik kandung ulama besar kontemporer asal Minang Buya Hamka, atau Khalid Salim, adik kandung tokoh besar Minang era kemerdekaan Haji Agus Salim. Gimanapun, etnisitas itu given. Dia nggak bisa berubah cuman gara-gara seorang berubah pikiran atau berpindah agama. Dan yang nggak kalah penting, Minang itu bagian dari etnis yang ada di Indonesia. Dan di negara kita ini, semua pemeluk agama dihormati apapun etnisnya. Semoga ibu itu lebih melek sejarah dan konstitusi kita ya, biar wawasannya makin luas dan lebih toleran. Apapun agamamu, engkau adalah saudara sebangsaku. Bagaimana dengan nenek moyang Minang sebelum Islam masuk? Apakah mereka bukan Minang? Nah, teman-teman, kalau kita gali kembali sejarahnya, sebelum adat basandi syara, syara basandi kitabullah, di Minangkabau ada falsafah yaitu adat basandi alua, alua basandi patui, patui basandi kamu pakai. Artinya yaitu adat itu bersandikan kepada sesuatu yang dianggap benar. Dan sesuatu yang dianggap benar tersebut merupakan hasil dari suatu mufakat atau suatu kesepakatan. Halo semua, seperti yang barusan kita lihat dari cuplikan-cuplikan video, umat Islam di Minangkabau menggunakan falsafah adat basandi syara, syara basandi kitabullah untuk mencegah orang keluar dari Islam sampai dikatakan kalau keluar dari Islam berarti bukan lagi orang Minang dan tidak mendapatkan warisan. Bagi saya secara pribadi, saya tidak masalah dengan orang-orang Minang yang mau menerapkannya. Itu adalah hak mereka. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi dan bisa dijadikan pelajaran bagi teman-teman dari suku lain. Yang pertama, adat basandi syara, syara basandi kitabullah bukanlah falsafah asli orang Minang sejak zaman dulu. Falsafah itu baru diimpor dari Arab dan mulai diterapkan pada abad ke-19. Dan seperti tadi kita dengar, sebelum itu, masyarakat Minangkabau mempunyai falsafah adat basandi alua, alua basandi patui, patui basandika mufakeat. Artinya,
adat berlandaskan alur, alur berlandaskan patut, patut berlandaskan mufakat. Falsafah kuno yang asli ini dipegang sejak kerajaan Minangkabau bernama Pagaruyung yang berdiri pada abad ke-14. Masyarakat Minangkabau mengalami masa kejayaan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha Pagaruyung ini. Tetapi kejayaan Pagaruyung mulai jatuh ketika rajanya masuk Islam pada abad ke-17. Dan kerajaan ini benar-benar hancur tak bersisa karena pemberontakan teroris Islam yang disebut kaum Padri pada abad ke-19. Ceritanya begini, pada tahun 1803, ada 3 orang ulama yang baru pulang dari Mekah dan ingin menerapkan syariat Islam di Minangkabau. Sehingga meletuslah pemberontakan terhadap kerajaan Pagaruyung yang disebut Perang Padri. Jadi Perang Padri bukanlah perang melawan penjajahan Belanda, tetapi pemberontakan yang memaksakan syariat Islam ke masyarakat Minangkabau. Dan karena pemberontakan teroris Islam inilah, kerajaan Pagaruyung mengundang Belanda masuk ke Sumatera Barat dan memberikan Belanda legitimasi yang sah atas tanah Sumatera Barat demi menumpas pemberontakan Islam. Pada tahun 1821, baru para teroris Padri konsentrasi berperang melawan Belanda. Antara tahun 1825 sampai 1831, terjadi gencatan senjata antara para teroris Padri dengan Belanda, sehingga mereka punya waktu dan konsentrasi untuk memaksakan adat Basandi Syara, syarak Basandi Kitabullah, kepada masyarakat Minangkabau. Jadi adat Basandi Syara, syarak Basandi Kitabullah, tidak diterima oleh orang Minang secara sukarela, tetapi dipaksakan dengan perang. Artinya, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berkata tidak ada paksaan dalam agama adalah kebohongan. Islam masuk Indonesia dengan damai tanpa perang adalah kebohongan. Dan hal ini bukan hanya terjadi di Minangkabau, terjadi juga di Jawa dan daerah-daerah lain di dunia dengan pola yang sama. Awalnya Islam masuk dengan berkata tami agama damai, tidak ada paksaan dalam agama, bagiku agamaku, bagimu agamamu, dan minta ditoleransi. Awalnya mereka minta dapat berjalankan ibadah tanpa diganggu, berikutnya mereka minta hukum syariat diakui, lalu mereka memaksakan syariat Islam diterapkan bagi semua orang tanpa toleransi, termasuk kepada orang yang tidak beragama Islam. Akhirnya mereka menjajah suku. Seperti yang kita lihat di Minangkabau, Islam bahkan sampai membuat orang yang tidak beragama Islam keluar dari suku. Padahal suku itu yang sebenarnya bawaan lahir, tidak bisa diganti. Yang bisa diganti adalah agama. Jadi teman-teman yang bersuku lain, terutama suku yang bukan beragama Islam, pelajari pengalaman suku Minangkabau. Kalian mungkin sekarang toleransi jika ada yang masuk Islam, tetapi suatu saat nanti, orang yang masuk Islam itu atau keturunannya bisa berbalik menyerang, menjajah, dan menjadi benalu bagi suku kalian. Nah, mungkin ada teman-teman yang marah mendengar saya berkata Islam menjadi benalu. Tetapi coba kita simak baik-baik dalam kejujuran. Apakah benar Minangkabau menerapkan falsafah adat Basandi Syara, syarak Basandi Kitabullah? Yang pertama, masyarakat Minangkabau menggunakan sistem matrilineal. Garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Apakah matrilineal bersendikan syariat Islam dalam Al-Quran? Tidak. Bukan hanya tidak bersendikan syariat Islam, tetapi juga bertentangan dengan prinsip nasab dalam Islam. Hukum waris Minangkabau menetapkan bahwa harta pusaka diwariskan melalui garis keturunan ibu. Perempuan memegang peranan penting dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Sedangkan dalam Al-Quran, warisan melalui keturunan ayah, dan laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat perempuan. Jadi kalau kita mau jujur, sekarang ini kita bisa mengatakan Islam masih mentoleransi adat matrilineal yang asli Minangkabau. Tetapi kita tidak bisa berkata adat matrilineal itu bersendikan syariat Islam. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Islam bisa saja memaksakan patrilineal ke Minangkabau di masa depan. Berikutnya coba kita lihat pakaian dan seni adat Minangkabau. Apakah bersendikan syariat Islam? Sama sekali tidak. Kalau bersendikan syariat Islam, pakai burka, perempuan dilarang menari,
dilarang bermain alat musik, dan bahkan dilarang bersuara, seperti yang diterapkan Taliban di Afghanistan. Dulu, para teroris Padri juga ingin menerapkan syariat Islam seperti Taliban di Afghanistan, tetapi karena ada Belanda, hal itu tidak terjadi. Jadi apakah benar adat Minangkabau bersendikan syariat Islam? Tidak. Islam hanya menjadi benalu yang mengklaim diri sebagai sendi adat Minangkabau. Dan masyarakat Minangkabau tidak menyadarinya atau terlalu takut untuk mengakuinya. Karena trauma masa lalu, dibantai jika berani melawan Islam. Betul kan? Itu sebabnya saya berkata Islam menjadi benalu bagi adat istiadat dan budaya lokal. Dan tujuannya tidak berhenti sampai di situ. Tujuannya sampai memusnahkan adat lokal dan menggantikannya dengan adat Arab. Jadi kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman di Minangkabau bahwa proses Islamisasi Minangkabau itu belum selesai sampai adat istiadat dan budaya kalian yang luhur itu musnah seluruhnya. Sampai matrilineal sudah tidak ada lagi. Perempuan kalian ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilarang berbicara, dan dikawinin pada usia 6 tahun. Sesuai dengan syariat Islam yang diterapkan di Afghanistan. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang sesungguhnya bukan Minangkabau, tetapi Afghanistan. Jadi silakan teman-teman dari suku Minangkabau lihat Afghanistan dan pertanyakan kepada diri sendiri, apakah kalian benar-benar mau menerapkan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah? Apakah kalian mau menjadi seperti Afghanistan? Kalau kalian mau seperti Afghanistan, ya silakan. Tetapi kalian perlu tahu bahwa orang-orang asli Afghanistan akhirnya terusir keluar dari tanah mereka sendiri. Taliban itu bukan orang asli Afghanistan. Artinya, kalau kalian mau benar-benar ingin menerapkan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, siap-siap saja adat budaya kalian musnah dan kalian sendiri terdepak keluar dari tanah kalian. Saat ini kalian masih orang Islam munafik, berkata adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, tetapi tidak melakukannya. Jadi masih ada harapan supaya kalian tidak seperti Afghanistan. Caranya bagaimana? Jadilah orang Minangkabau asli yang jujur dengan diri sendiri. Buang adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Toh sebenarnya itu juga tidak dipakai. Untuk apa dipertahankan? Nah, kalau saat ini sulit, saya punya satu solusi. Namanya Surah Al-Maidah 46-47. Apa maksudnya? Maksudnya, jika ada orang Islam yang berkata kepada kamu, kalau masuk Kristen berarti sudah bukan suku Minang karena falsafah Minang adalah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, katakan kepada dia bahwa Taurat dan Injil adalah Kitabullah. Dan kamu sedang menjalankan falsafah Minang. Dasarnya adalah surat Al-Maidah 46-47. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan kami susulkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan urusan menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Artinya, Al-Quran sendiri mengakui Taurat dan Injil adalah kitab Allah di dalam Al-Maidah 46. Dan Al-Quran berkata, orang Kristen pengikut Injil disuruh memutuskan urusan menurut apa yang ada di dalam Injil. Jika dia membantah ayat Al-Quran ini, berarti dia sendiri yang menentang adat Basandi Syarak,
syarak basandi kitabullah. Dia sendiri yang sebenarnya sudah keluar dari suku Minang. Jelas ya? Jadi orang-orang Minang tidak perlu takut untuk masuk Kristen karena kalian tidak melanggar falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Tetapi kalian justru sedang melaksanakannya. Taurat dan Injil adalah kitab Allah menurut Al-Quran. Jelas ya? Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira kalau kalian, apa pandangan kalian dari video ini, saudara-saudara ya? Ayo ramekan, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, ramekan ya. Biar makin banyak, biar sampai ke orang-orang yang ini dan membaca komentar-komentar kalian. Kita berdiskusi juga di kolom komentar. Ayo ramekan kolom komentar, jangan malu-malu. Ayo ramekan 1000 komentar satu video ya, paling tidak ya. Itu aja dari saya teman-teman. Kenapa 1000 komentar Bang Leo? Ya biar direkomendasi sama YouTube. Dan akhirnya seperti kemarin Mas Wapres melihat video kita gitu kan. Akhirnya pihak pemerintahan melihat video kita dan diresponi. Itu saudara-saudaraku ya. Itu yang penting, jangan cuma nonton ya, ayo bantu berkomentar di kolom komentar ya. Itu dari saya, terima kasih karena kalian sudah menemani dari awal sampai akhir video ini. Saya pamit, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara